Setiap film punya cerita, dan kami merangkumnya untuk Anda. Selamat datang di Film 21, tempat di mana alur cerita film tidak hanya ditonton, tapi dimengerti. Film dimulai, kita langsung diperlihatkan dengan seseorang bernama Mike yang lagi manjat tebing seorang diri. Gokilnya, dia ini naik gak pakai tali. Kemudian kita pun pindah dari kejadian tadi. Sekarang Mike ini lagi ada di psikiater, lagi konsultasi karena kematian adiknya. I've heard of it. It's pretty self-explanatory. Like climbing the needles with no rope. Yes to the literature, no to the drugs. Di rumah, Mike yang lagi buka bareng-bareng sepeninggalan adiknya, nemuin sebuah surat wasiat di sana yang isinya adiknya pengen kalau dia meninggal dikremasi dan abunya disebar di Gunung Everest. I'll get there in death. Kemudian kita pindah ke negara Nepal, tepatnya kota Kathmandu Utara. Oh ya, kalau ada yang belum tahu, Kathmandu itu terletak di lembah pegunungan Himalaya, sekaligus ibu kota Nepal. Di sana kita diperlihatkan ada seorang mafia bernama Rudayas lagi ngumpulin semua warga buat ngebahas tentang proyek dia, yaitu sebuah bendungan besar yang mau dibikin di sini. Manfaatnya bakal banyak lapangan pekerjaan, sumber listrik yang melimpah, dan buat para warga bakal direlokasikan. Comes jobs. And then all From one of the Rai family. Tapi alih-alih setuju sama proyek Seruda, para warga ini malah minta Seruda buat turun dan digantiin sama Pak Rai. Ya kita anggap aja kepala desa di sana lah, sangat dihargain. Very generous offer for the life estates that were so Dan. Sedangkan di pegunungan, di sana ada bis yang lagi nganter penumpang, tiba-tiba bis ini malah dihadang sama truk di sana. To build his dam, Yasser had Alih-alih mundur ngalah, si truk ini malah tancap gas berniat buat ngedorong bis itu sampai ke jurang. सुन्नुहोस् न त्यहाँ अप्पर गोज रोडमा Kita balik ke desa, pas Pak Rai lagi nanganin para warga. Vijay anak ini datang dengan panik bilang kalau kakek meninggal di pegunungan. Yang ternyata salah satu penumpang di bis itu adalah keluarga dari Pak Rai. Karena itulah mereka pun sadar ini semua ulah si Ruda dan mereka bakal jadi target selanjutnya. Listen to this, hear this. Grandfather is dead. Sedangkan di tempat si Mike, sekarang dia ini udah ada di bandara. Tapi karena di bandara ada prosedur tersendiri tentang abu kremasi, Mike pun pindahin dulu abunya itu ke toples. My dead brother. human. Singkat cerita, Mike ini udah sampai di Nepal dan langsung nyari penginapan di sana. Mike ini langsung objektif sama tujuannya yaitu ke Gunung Everest sambil dipandu sama seseorang wanita yang udah dia pesen, yang bernama Dani Yang Chen. First time in. Hindu. No. Di jalan mereka ini ngobrol-ngobrol santai dan si Yang Chen ini ngasih tahu kalau dia ini pernah di militer. Sedangkan si Mike dia ini ceritain adiknya yang seorang tentara, tapi meninggal pas perang. 10. 10. Wow. Fighting has intensified after a series of strikes in the region. He was hit in the head with a. Karena nggak jauh dari hotel, mereka ini udah sampai di halte dan langsung masuk ke dalam bis tujuan Everest dengan supirnya yang bernama Spike. Serta mereka ini satu bis sama satu keluarga, yaitu seorang ayah dan anak. Mereka bernama Profesor Myers dan Jet. Young lady.
Sedangkan di tempat lain, Pare demi keselamatannya dia pun mutusin buat ngumpet di pegunungan. Sedangkan si Vijal dia ini malah lagi ada di pasar, yang ngebuat Pare ini langsung nyuruh si Vijal buat segera ke pondok dan ngasih tahu kalau mulai sekarang kita komunikasi harus memakai kode. Vijay yang denger itu dia pun langsung bergegas cabut dari sana tanpa sadar ternyata diri dia ini lagi diikutin seseorang. Don't be on the burner phone, okay? No more calls. Dan ya, dengan kebetulan Vijay ini masuk ke bisnis si Mike beserta orang yang buntutin dia. Dan sekarang kepanikan pun terjadi. Dari yang targetnya cuma si Vijay, mereka ini jadi ngelibatin semua orang yang ada di bis serta ngerubah rute perjalanannya dan minta semua orang buat buang HP mereka. That I am not rated for. Oh gosh. Di tengah itu, si Yang Chen ini ngasih tahu si Mike kalau di Nepal setiap penculik gak meninggalkan saksi, yang artinya mereka semua yang ada di bis bakal dihabisin. Karena itulah Mike gak bisa tinggal diem pasrah gitu aja, dia pun nemuin celah yaitu lubang di bawahnya yang menuju langsung ke ban dan minta si Yang Chen buat ambil kapak yang ada di atas. We have the boy. We alive. Vivant. We on y va. What have you done? Kemudian pas bis mulai gak seimbang, sekarang pergelutan pun dimulai. Yang untungnya mereka ini masih bisa selamat walaupun keadaan bisnya udah sekarat mau ke jurang. Serta Mike sama si Yang Chen ini berhasil ngabisin salah satu penculik itu dan nangkep satunya lagi. Karena kejadian itu, polisi provinsi pun datang dan langsung ngamanin si penculik serta ngebawa korbannya yaitu si Vijay. Captain Shankar. Abis itu mereka pun nyantai di kampung yang ada di sana yang ternyata itu adalah kampungnya si Vijay. You're too old. I have young prana. Si profesor yang ngerasa aneh sama kampung ini, dia pun nyari informasi ke polisi di sana tentang status anak muda yang jadi bahan penculikan. Dan si polisi pun ngasih tahu namanya, yaitu Vijay Rai. I need some information. Bota. Kay Chinta Garna po Vijay Rai. This is Kodari. We've not had Si profesor yang tahu tentang kampung ini, dia pun ceritain kalau di sini telah terjadi sengketa tanah. Seseorang bernama Rudra ingin membangun bendungan terbesar di Himalaya, tapi ada salah satu keluarga yang gak mau ngejual tanahnya. Hi. There has been trouble here. Di tengah itu, ada dua mobil yang datang yang ternyata itu adalah si Rudra, serta kedatangannya itu dibarengin sama bis baru yang datang ngejemput mereka. Tapi buat si profesor, karena dia ini kepo banget, dia pun terus tanyain ke polisi di sana, tapi polisi ini kagak mau kasih tahu informasi apapun ke si profesor. On behalf of my country for your ordeal. And the reason, if I may ask, I don't understand the question. Kemudian di dalam pabrik, kita pun diperlihatkan ternyata para polisi itu adalah bawahannya si Rudra. Dan sekarang Rudra ini nangkep si Vijay buat nyari keberadaan ayahnya. Pokoknya keluarga yang belum jual tanahnya itu adalah keluarga si Vijay. Nah solusinya, abisin semua keluarganya biar nanti mereka beli dari pemerintahan. Atau abisin ayahnya biar si Vijay yang jual tanahnya. Gitulah kira-kira. Paham kan kalian? Sedangkan di tempat si Mike, dia yang abis benerin bis si Spike.
kedatangan si profesor yang ngasih tahu informasi tentang si Vijay dan keluarganya. Karena itulah profesor ini pengen banget ketemu sama si Vijay. Si Mike yang denger itu, dia pun setuju. Yang ngebuat mereka pun mutusin gak ikut sama yang lain naik bis baru. They by judges and police. Tapi pas mereka ini coba buat ngomong baik-baik, polisi itu malah ngusir mereka, yang ngebuat Mike pun langsung dan benar aja pas mereka masuk, mereka ini ngeliat si Vijay yang sekarang lagi disiksa. Karena itulah Mike sama si Yang Chen ini bergas buat nyelamatin si Vijay. Everyone, calm down, please. Tapi gak lama dari itu, Rudra ini datang dengan pasukannya yang ngebuat ketegangan pun terjadi. Sedangkan di tempat si profesor, dia yang kagak tahu bagaimana bahaya seorang mafia. Dia pun coba buat pakai jalur negosiasi, yang ngebuat dia pun akhirnya States Department of State. Do I? ya, dengan ditembaknya si profesor, pertempuran pun dimulai. Si Mike langsung nyuruh si Yang Chen sama si Vijay buat cabut cepet duluan. Get him in the bus. Hurry up! Where's my... Mereka yang udah ada di bis, sayangnya polisi bantuan udah datang ngeblok jalan keluar, yang ngebuat mereka pun jadi ke pojok depan belakang. Pas si Spike ini kena tembak, saatnya joki Mike yang turun tangan ngendarain bisnya biar mereka ini bisa kabur dari kepungan si Rudra dan pasukannya. Mereka yang sekarang udah aman, tapi sayangnya buat keadaan mereka ini nggak baik-baik aja. Si Spike pingsan kena tembak, Mike nahan sakit kena tembak di perutnya, sedangkan si Jet lagi sedih karena kehilangan ayahnya. Sedangkan di tempat si Rudra, mereka ini sekarang lagi sibuk ngurus pindahin beton-beton di jalan. Kita balik ke tempat si Mike. Sekarang mereka ini udah sampai di perbukitan dan tujuan utama mereka sekarang adalah ke tempat ayahnya si Vijay. Tapi buat jalan sampai ke sana sangat berbahaya, jalannya curam dan licin. Mike yang denger itu dia pun pede karena dia ini seorang penjoki handal. BJ, sarcasm. What are we dealing with here? Dan gak lama dari itu si Pak Spike ini sadar dan dia pun minta buat diturunin di sana sekarang karena dia nggak mau mati di bisnya sendiri. Yang akhirnya mereka pun nurutin kemauan Pak Spike sambil sebelum cabut Mike ini ngasih sebuah senapan buat si Spike dengan 4 peluru. Down the river. Are you sure about this? Say the word. Pas mereka udah sampai di medan yang berbahaya, untungnya di sana ada mesin pengait gitu yang bisa ngebantu mereka turun ke bawah dengan aman. Your vehicle down the grade. Check. 1, 2, 3. Do it! Come on. What's happening? Tapi belum juga turun jauh ngelewatin jalan curamnya. Mesin pengaitnya ternyata macet karena nggak ada pilihan lain. Mike pun bertaruh dia bakal nurunin bisnya cuman bermodalkan skill yang dia punya doang.
Dan ya, pada akhirnya bis mereka pun keguling dan rusak parah. Tapi syukurnya mereka ini masih pada selamat karena kebanyakan bis bakal jatuh ke jurang. Mike yang ngeri itu dia pun minta diambilin teropong dan dia pun ngeliat banyak banget bangkai bis di sana. Abis lihat itu dengan rasa percaya diri, Mike pun bilang kalau kita masih punya harapan, kita bakal ngebuat bis Kiwi Express hidup kembali. Dengan skill layaknya montir Pakistan, Mike pun mulai buat alat-alat dari bahan yang ada ngederek bangkai bis di sana yang masih bisa mereka pakai. BJ, Yeah. need 2 more of these. Got it. Yes, basically 12. Sedangkan di tempat si Spike, dia yang masih hidup ngelihat mobil si Rudra sama pasukannya datang. Karena itulah sebelum ajal dia datang, dia pun tembakin mobil-mobil si Rudra. Catch up with you in the next life. Kita balik ke bawah, akhirnya dengan kerjasama yang apik, mereka pun akhirnya berhasil ngebangkitin lagi bis Kiwi Express andalan mereka. Next stop. You okay? Dan di tempat si Rudra, pas mereka lagi benerin mesin dereknya, Rudra yang lagi ngebawa HP si PJ kedapatan SMS dari ayahnya si PJ. Pokoknya di sini si Rudra ini coba bersikap layaknya si PJ sampai ayahnya ini ngasih tahu lokasi dia sekarang. Add emojis. It looks more natural. Pas mereka udah tahu lokasinya, Rudra ini ngirim satu anak buahnya pakai motor buat ngabisin ayahnya si PJ. Anak buah si Rudra yang udah sampai di titik lokasi, dia pun nemuin satu rumah dan langsung coba buat masuk ke dalam yang ternyata di dalam jebakan udah menanti dia. Ya, rumah itu pun meledak, si bapaknya PJ kagak ada di sana. Sorenya, si Mike ini datang ke sana dan ngeliat rumah yang udah kebakar. Dan gak lama dari itu, bapaknya si PJ ini datang. Di sini, Pak Ray pun ngasih tahu gimana dia bisa tahu kalau yang ngirim pesan itu bukan si PJ. Itu karena kode yang sebelumnya mereka bikin, yaitu pakai sebuah emot. Pokoknya, pas Pak Ray ini kirim emot 2, harusnya PJ ini juga kirim emot 2. Sedangkan tadi yang ngirim pesan cuman kirim satu emot. Makanya dia ini tahu itu palsu. Baba, Rudra Yash texting and not me. I send 2 emojis. कौन है? ये तेरा दोस्त है? These are your friends? Mr. White, thank you so much. Dari temu kangen anak dan ayah, Mike ini tiba-tiba tumbang. Yang ngebuat mereka penuh bergegas ngasih penanganan di gubuknya Pak Ray. I have a surgical kit. Get it. Wait. There's no time. Quiet. Sedangkan di tempat si Rudra, mereka ini sekarang baru aja sampai di rumah yang meledak dan minta anak buahnya buat jangan ada yang tidur, kita bakal cari sampai dapat. Malamnya, akhirnya Yancen ini berhasil ngambil peluru di tubuh si Mike dan nyuruh si Jet ini buat ambil air di sungai. Tapi gak lama dari itu, mereka ini ngedengar suara motor yang datang dan di tempat si Jet, tiba-tiba ya, yang Chen ini udah feeling bakal kedatangan musuh dan berhasil nyelamatin si Jet. Dari kejadian itu buat jaga-jaga, Yan Chen ini ngajarin si Jet ini satu jurus, yaitu tangkis dan serang. Absolutely. Strike. 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 Besokan harinya, karena mereka nggak bisa terus berlama-lama di sini,
Mereka pun langsung bergegas buat lanjutin lagi perjalanannya, yaitu ke perbatasan Cina, tempat yang aman buat mereka. Dan sekarang mereka ini udah sampai di satu-satunya jalan biar mereka bisa sampai ke perbatasan Cina, yaitu dengan cara nyebrang pakai bantuan alat berat. Power? I'm finished, Baba. Climb on. What's happening? Tapi baru aja jalan dikit, mereka ini malah kedatangan si Rudra sama pasukannya, yang ngebuat Parey pun mutusin buat ngorbanin diri dia. Pas mereka udah ke pojok, Mike mencoba buat ngeras sendirian ke sana ngambil alih mesin pengangkutnya. Yang untungnya mereka ini masih bisa pada selamat kecuali Parey. Tapi baru aja napas lega, bis mereka yang lambat ini udah kedatangan mobil anak buah si Rudra lagi. Yang ngebuat mereka pun langsung bagi tugas, Yang Chen sama si Jet bakal ngurus mobil itu. Sedangkan si Mike bertugas tetap ngejokein bisnya. Pas mereka ini berhasil masuk ke terowongan, ada satu motor yang udah duluan masuk. Dan ternyata rencana si motor itu adalah buat masang dynamite di ujung terowongan. Si Mike yang sadar itu, dia pun gak ada pilihan lain buat gas terus bisnya sampai mentok pokoknya. There he is. Jenny, wake up! Yang untungnya mereka ini masih pada selamat kecuali si Yang Chen yang pingsan kena benturan tiang. Karena itulah sekarang Vijay sama si Jet yang bertugas nembakin mobil yang di belakang. Pas musuh udah mulai masuk, keadaan pun mulai jadi gawat dengan kagak sadarnya si Yang Chen. Dan untungnya, Yang Chen ini berhasil sadar tepat waktu dan langsung lanjutin perduelan sebelumnya. Dan gak lama dari itu, polisi korup juga mulai masuk ke dalam bis. Yang pada akhirnya mereka pun berhasil menang dengan selamat. Dua orang itu jatuh terjun ke jurang. Tapi pas semua orang udah pada seneng, Mike ini ngasih tahu kalau masih ada satu hal lagi. Dari ngabisin si Rudra beserta anak buahnya, mereka pun akhirnya sampai di perbatasan Cina dengan keadaan selamat. Kemudian di desa, Vijay ini ngumpulin semua para warga ngasih tahu kalau dia ini berencana buat ngebangun sebuah bendungan buat kita semua. Walaupun ukurannya kecil, tapi sangat bermanfaat buat kita ke depannya, yang ngebuat semua warga pun pada happy. Smaller, yet
insufficient to meet our needs. Habis itu mereka pun mulai berpisah. Jijet dijemput ibunya, Vijay ngurus kampungnya, sedangkan Mike sama si Yang Chen mereka ini lanjutin rencana awal mereka, yaitu ke Gunung Everest. We talked about the summer. Ya walaupun gak di puncak karena usia si Mike yang kagak muda lagi, Mike ini tetap menuhin keinginan terakhir adiknya, yaitu abu kremasi dia disebar di Gunung Everest. Habis misi selesai, Yang Chen ini nganterin si Mike ke bandara, yang padahal hati keduanya berkata lain gak mau pisah. Nor I. Dengan si Mike sama si Yang Chen yang pada akhirnya mutusin buat tetap bersama, cerita film kali ini pun selesai. Nah, gimana nih film kali ini? Capek banget gak? Coba kalian komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak. Oke? Makasih semuanya yang udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye-bye.